Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan channel Sekitar Kita. Channel tentang sejarah, asal-usul, vlog, hiburan, dan kejadian di sekitar kita. Kali ini aku akan membahas tentang pengkhianatan cinta, Mbok Rondo Kuning. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen sebagai wujud dukungan kepada kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke cerita. Diceritakan dahulu kala ada seorang wanita yang cantik jelita. Beliau adalah janda kembang di desanya. Selain cantik, beliau juga wanita yang sangat kaya raya. Beliau bernama Mbok Rondo Kuning. Begitulah orang-orang memanggilnya, karena mengkhianati janjinya beliau dikutuk. Semua harta bendanya menjadi batu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak cerita selengkapnya. Asal-usul Desa Randu Kuning, Pati, Jawa Tengah. Awal mula Desa Randu Kuning adalah kisah cinta Ki Ageng Bloto dengan Mbok Rondo Kuning. Tidak hanya Sidokerto, namun juga awal mula Desa Randu Kuning yang berseberangan dengan Desa Sidokerto. Belum ada bukti bahkan penelitian kuat mengenai Desa Sidokerto ini. Menurut narasumber danyang tersebut Sakti Mandraguna, namun beliau hanya turut menjadi babat desa yang sangat kenal dengan asal-usulnya adalah Ki Ageng Bloto dan Mbok Rondo Kuning. Berawal dari kisah cinta Ki Ageng Bloto, inilah desa ini berdiri. Pada zaman dahulu yang masih belum diketahui dengan jelas pada abad keberapa, Mbok Rondo Kuning adalah seorang janda yang cantik jelita dan kaya raya. Kekayaannya sungguh luar biasa. Bahkan saking kayanya dia memiliki seperangkat gamelan lengkap. Orang zaman dahulu sudah bisa dikatakan sebagai miliarder di zaman sekarang jika sudah memiliki seperangkat gamelan. Tanahnya juga sangat banyak dan luas. Kecantikannya benar-benar tak terkalahkan hingga membuat Ki Ageng Bloto jatuh cinta. Setelah menjadi dia dicintai oleh Ki Ageng Bloto, Ki Ageng Bloto adalah seorang yang sakti yang tinggal di seberang desa dari desa Mbok Rondo tinggal. Saking cintanya dengan Mbok Rondo, akhirnya Ki Ageng memberanikan diri untuk melamar Mbok Rondo Kuning. Mbok Rondo Kuning sama sekali tidak mencintai Ki Ageng Bloto, beliau masih mencintai mendiang suaminya. Namun Mbok Rondo sangat takut menolak cinta Ki Ageng karena Ki Ageng memang begitu sakti. Akhirnya Mbok Rondo mengajukan syarat pada Ki Ageng Bloto. Mbok Rondo bersedia menikah dengan Ki Ageng setelah Ki Ageng membersihkan semua sawah Mbok Rondo yang ada di desa Sidokerto sampai selesai dibajak. Suatu syarat yang mudah bagi Ki Ageng Bloto. Akhirnya Ki Ageng Bloto pulang. Hari demi hari beliau mulai mengerjakan tugasnya. Setelah tugasnya selesai, dia pergi menjumpai Mbok Rondo Kuning dan menagih janjinya. Mbok Rondo masih belum bisa menerima Ki Ageng Bloto dan mengajukan syarat lagi kepada Ki Ageng Bloto, yaitu meminta Ki Ageng Bloto untuk menyemaikan benih padi di sawahnya dan menggarap mengolah sawah tersebut dari menyemaikan benih hingga selesai ditanami padi semua. Karena cinta dan hasrat untuk memiliki Mbok Rondo Kuning sangat luar biasa, akhirnya dia menyetujui syarat kedua tersebut. Itu bukti cinta dari Ki Ageng Bloto. Setelah Ki Ageng menyelesaikan semua persyaratan kedua, Ki Ageng datang lagi menemui Mbok Rondo untuk meminta janjinya menerima pingan dari Ki Ageng Bloto. Lagi Mbok Rondo belum bisa mencintai Ki Ageng dan masih saja sangat takut untuk menolak cinta Ki Ageng. Akhirnya dengan berat hati pula Mbok Rondo mengajukan permintaan lagi kepada Ki Ageng Bloto, yaitu untuk melanjutkan mengolah sawahnya semuanya dari mencabut rumput, menunggui burung hingga selesai panen. Itulah syarat akhir yang diajukan Mbok Rondo. Sebenarnya Ki Ageng kecewa, tapi dia tetap menyanggupi permintaan yang diberikan pujaan hatinya tersebut. Dengan berat hati pula Ki Ageng Bloto pulang ke desanya dan mulai mengolah sawah Mbok Rondo yang ada di desanya tersebut dengan sebaik-baiknya. Berharap mendapat hasil yang maksimal juga dipanen nanti. Hari demi hari berlalu, dari benih telah menjadi tanaman yang subur bahkan berisi butiran beras yang gemuk dan siap panen. Hari yang ditunggu pun datang, akhirnya hari panen raya tiba. Hasil yang didapat Ki Ageng Bloto sangat memuaskan. Ki Ageng Bloto pun sangat bangga dan segera menemui Mbok Rondo untuk menyerahkan semua hasil panen serta menagih janjinya. Mbok Rondo sangat senang dengan hasil yang diberikan Ki Ageng Bloto, namun beliau masih tidak sanggup untuk menikahi dengan Ki Ageng. Akhirnya Mbok Rondo mengatakan bahwa dengan berat hati dia menolak lamaran Ki Ageng Bloto karena beliau memang tidak mencintai Ki Ageng. Ki Ageng sendiri sangat terpukul dan marah sekali. Ki Ageng merasa tertipu dan dikhianati oleh Mbok Rondo. Akhirnya Ki Ageng menyabda pada Mbok Rondo, seluruh harta kekayaanmu akan menjadi batu. Karena kesaktian yang luar biasa, akhirnya seluruh padi yang ada di lubung, seluruh kekayaan Mbok Rondo hingga gamelannya seluruhnya menjadi batu. Mbok Rondo pun sangat terguncang akan hal ini.
Berhari-hari Mbok Rondo terpikirkan oleh kejadian ini, saking pikirannya Mbok Rondo akhirnya beliau jatuh sakit selama berhari-hari. Keadaan Mbok Rondo semakin buruk hingga akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Sampai sekarang peninggalan berupa seperangkat gong yang menjadi batu masih ada. Sedangkan Ki Ageng Bloto juga cukup terpukul dengan kepergian Mbok Rondo. Orang yang benar-benar dicintainya telah tiada. Ki Ageng menyabdakan dirinya sendiri, untuk apa dia hidup, lebih baik pergi dengan orang yang dicintai. Akhirnya Ki Ageng pun juga ikut meninggal dunia, dan keduanya dimakamkan di desa Sidokerto. Karena orang sakti di desa tersebut sudah meninggal bersama orang yang dicintainya, dan orang tersebut Rondo Kuning, sangat kaya raya juga meninggalkan banyak tanah di desa Sidokerto, desa Ki Ageng tinggal, maka desa tersebut dinamakan Randu Kuning. Dari cerita di atas kita dapat menyimpulkan, jika kita tidak mampu menepati janji dan harapan, maka jangan pernah memberi janji dan harapan